Lu tahu nggak, di era perang paling brutal Jepang, ada satu samurai yang ikut lebih dari 50 pertempuran besar kecil, menghadapi panah, tombak, kuda, pedang, bahkan senapan. Tapi dia nggak pernah sekalipun kena luka. Catatan sejarah bilang dia seperti dilindungi dewa perang, namanya Honda. Tadakatsu, prajurit paling loyal dan paling menakutkan yang pernah dimiliki Tokugawa Ieyasu. Tadakatsu lahir tahun 1548 di Mikawa, masa ketika Jepang dipenuhi perang saudara. Keluarga Honda bukan keluarga besar, tapi dikenal keras dan disiplin. Dari kecil Tadakatsu udah diasuh buat jadi petarung. Bahkan sebelum dikenal sebagai legenda, dia sudah masuk 4 pengawal inti Tokugawa itu. Honda Tadakatsu, Sakakibara Yasumasa Inaomasa, dan Sakai Tadatsugu, 4 pilar yang menjaga hidup Ieyasu. Perang pertama yang mengangkat namanya besar adalah di Anegawa, 1570. Oda Nobunaga dan Tokugawa Ieyasu melawan Azai dan Asakura. Tadakatsu di garda depan, dan kesaksian prajurit musuh bilang dia tidak bisa ditahan. Sejak itu, reputasinya mulai menyebar. Lanjut ke Mikatagahara 1573. Insiden pertempuran memalukan untuk Tokugawa, karena Takeda Shingen hampir menghancurkan mereka total. Tapi Tadakatsu-lah yang menahan pasukan Takeda lama cukup untuk memberi waktu. Ieyasu kabur. Dia maju sendirian di antara ribuan kavaleri Takeda. Datetekiu luar hidup tanpa cedera fatal. Peristiwa ini membuat Ieyasu sadar. Manusia ini dibangun dari sesuatu yang berbeda. Salah satu alasan dia begitu terkenal adalah simbol yang dia pakai. Helmnya bertanduk rusa besar, bikin dia kelihatan kayak makhluk mitologi. Musuh bisa lihat dia dari jauh, tapi justru itu yang bikin mereka takut, bukan berani menyerang. Senjatanya Tonbokiri adalah salah satu dari 3 tombak legendaris Jepang. Konon saking tajamnya, tombak itu bisa membelah libellula, capung, yang hinggap di bilahnya. Makanya disebut Tonbokiri, capung terbelah. Di Nagashino 1575, Tadakatsu lagi-lagi masuk ke tengah baku tembak senapan. Pasukan Oda, itu salah satu pertempuran paling berdarah di Sengoku, tapi Tadakatsu keluar tanpa luka berarti. Nobunaga sampai bilang, dia layak disebut samurai tanpa cacat. Di Komaki Nagakute 1584, dia bahkan duel jarak jauh dengan pasukan Toyotomi Hideyoshi. Tadakatsu terkenal menantang pasukan Hideyoshi seorang diri sambil teriak, "Kalau kalian laki-laki maju hadapi Honda Tadakatsu!" Gak ada yang berani. Hideyoshi sendiri sampai bilang, Tadakatsu adalah salah satu samurai paling berbahaya yang pernah dia lihat. Dia ikut semua kampanye besar Tokugawa, penaklukan wilayah-wilayah di Kanto, perang melawan Hojo, perang melawan pasukan yang pro-Toyotomi, sampai ekspansi ke utara. Posisi Tadakatsu selalu sama, garis depan, pengawal inti Ieyasu atau komandan pasukan kavaleri. Puncak karirnya tentu di pertempuran Sekigahara 1600, perang yang menentukan penguasa tunggal Jepang. Tadakatsu bukan komandan terbesar di sana, tapi dia jadi pengawal utama Ieyasu dan penahan pasukan. Kobayakawa kalau tiba-tiba membelot. Bahkan ketika musuh mencoba menyerang sisi kiri Tokugawa, Tadakatsu maju tanpa ragu dan mematahkan tekanan musuh. Lagi-lagi keluar tanpa cedera. Setelah kemenangan Ieyasu, Tadakatsu dikasih domain Kuwana. Tapi dia bukan orang yang haus jabatan. Dia pensiun, hidup tenang, jauh dari politik, dan mulai mengurus keluarga. Catatan sejarah nunjukin gaya hidupnya sederhana. Dia lebih suka berburu dan kerja fisik dibanding pesta bangsawan. Tadakatsu meninggal tahun 1610 karena sakit tua, bukan perang. Ironis banget. Pria yang menghadapi ribuan musuh, peluru, panah, tombak, selama 50 plus pertempuran, justru mati bukan karena kekerasan. Itu alasan kenapa samurai satu ini selalu disebut samurai yang hidup di tengah perang tapi tidak bisa disentuh perang. Dan Nobunaga pernah bilang sampai akhir hidupnya, di bawah langit ini hanya ada satu Honda Tadakatsu. Tadakatsu adalah bukti hidup bahwa kadang sejarah punya karakter yang hampir terlalu sempurna untuk jadi manusia.